Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Naim SPD, asal Sekolah SMA Negeri 1 Bulano, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Dalam mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan ini, banyak sekali manfaatnya dan materi yang saya dapatkan. Nah, untuk itu saya akan menampilkan satu video pembelajaran saya di PPL 2 sesi 1. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Yang penting, yang paling utama kita jaga adalah kesehatan. Sarapan? Bagaimana sehat kalau kita tidak sarapan? Tentu kita hari itu sehat dan semangat. Pertama bangun pagi, yang kedua tetap harus sarapan pagi untuk kesehatan. Kemudian sudah siap belajar ini semua? Alhamdulillah, kalau sudah siap belajar, tugas yang Bapak kasihkan dalam bentuk QR code, ya. Ada apa di dalam? Dokumen atau video? Sudah disimak? Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Yang berikut, sebelum kita belajar, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa dulu. Silakan. Oke, baik Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita lakukan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah, amin. Nah, siswa sekalian, pembelajaran itu apa-apa sih yang Bapak nilai? Jadi pasti dalam pembelajaran, guru siapapun itu, pelajaran apapun itu pasti ada penilaian. Apa saja yang dinilai? Sehingga kamu mendapatkan hasil belajar yang baik. Yang pertama nilai individu, yang kedua nilai kelompok. Ya, nilai individu yang dimana? Pada saat apa? Nah, nilai individu yang pertama, kalian harus semangat dalam belajar, aktif dalam pembelajaran. Contoh, siswa aktif dalam bertanya, siswa aktif dalam yang kedua menjawab pertanyaan. Kemudian dan berikut nilai kelompok, kerjasama dalam kelompok, solid, tertib dalam melaksanakan praktikum, terampil menggunakan alat dalam kelompok itu. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan belajar kita yang sana. Melalui model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan pendekatan berdiferensiasi, peserta didik dapat yang pertama membandingkan berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida dalam penerapan hukum-hukum fluida statis pada kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menghitung nilai gaya apung fluida terhadap benda dalam memanfaatkan sifat-sifat fluida statis dan mempresentasikan di depan kelas. Dipahami tujuannya? Bapak akan mengulas sedikit materi kita pada hari ini tentang fluida statis dan hukum Archimedes. Perhatikan slide berikut. Bisa dilihat? Bisa sekalian. Jadi, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, di bumi ini ada 3 jenis zat, klasifikasi zat, yaitu ada zat padat, kemudian cair dan gas. Nah, di situ yang termasuk fluida hanya ada berapa? Ada 2, yaitu gas dan cair. Cuma itu yang bisa mengalir. Jenis-jenis fluida. Jenis-jenis fluida itu ada 2. Ada yang namanya fluida statis dan ada yang namanya fluida dinamis. Nah, apa itu fluida statis? Silakan. Fluida statis adalah fluida yang dilihat dari sebuah wadah. Oke, tambah teman-teman. Yang kedua, lawan dari fluida statis ada yang namanya fluida dinamis. Ada yang bisa menjelaskan apa itu fluida dinamis? Ya Pak. Iya, silakan. Fluida dinamis adalah fluida yaitu zat cair atau gas yang selalu bergerak. Iya, tepuk tangan buat Bapak. Bagus. Sampai bisa memberikan contoh fluida dinamis yang bisa mengalir. Iya. Silakan. Seperti air terjun, air hujan, dan air sungai. Oke, tepuk tangan buat teman ini. Baik. Kemudian, siapa yang bisa memberikan contoh fluida statis? Saya Pak. Iya. Contoh dari fluida statis yaitu air dalam gelas. Video yang Bapak kirim melalui QR code untuk sebagai tugas kalian dipelajari di rumah sebagai tahu kalian berarti
kalian memang betul simak. Perhatikan gambar yang ada, sebuah wadah. Anggaplah misalnya gelas atau gelas kimia. Di situ ada benda yang dimasukkan di dalam. Digambarkan seolah-olah benda itu melayang. Benda tersebut mendapat tekanan. Nah, gaya tekan tersebut di sini dinamakan tekanan hidrostatik. Silakan itu satu orang. Silakan. Ya, silakan Bapak. Pengertian tekanan hidrostatis yang pertama adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Tepuk tangan buat Fluida statis membuat suatu zat untuk dimempatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimempatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya gas. Zat tak kompresibel artinya zat yang tidak dapat dimempatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya zat cair. Massa jenis atau density adalah ukuran kerapahan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Tekanan hidrostatis. Pernahkah Anda berenang di kolam yang dalam? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit dengan telinga. Hal ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Untuk tekanan hidrostatis, P sama dengan rho kali D kali H. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada semua titik dalam cairan dan di berjalan. Pernahkah Anda merasakan perbedaan berat badan Anda di dalam kolam renang dan di luar kolam renang? Saat Anda naik keluar kolam dan mengangkat berat badan Anda, seakan-akan Anda menjadi lebih berat. Hal ini dikarenakan adanya berat sumbu akibat adanya gaya atom atau gaya Archimedes yang telah dirasakan selama di dalam kolam. Bunyi hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cair akan mengalami gaya ke atas yang besar sama dengan berat dan cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sebuah benda dimasukkan ke dalam cair akan mengalami peristiwa terapung melayang dan bergerak. Oke, baik. Tadi berhubungan dengan video untuk memperkuat kalian dalam materi ya. Selanjutnya kalian akan melakukan pengamatan mengukur berat benda di udara dibandingkan dengan berat benda yang ada di dalam fluida. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan menghitung yang besar gaya apung. Tentunya Bapak bagikan LKPD dulu sebagai langkah-langkah kita dalam melakukan pengamatan. Ya. Baik. Nah, sebelum Bapak bagi LKPD, Bapak minta kalian membentuk kelompok belajar sebanyak 4 kelompok. Silakan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tujuan umum, memahami konsep fluida statis. Yang kedua, tujuan khusus, mengukur berat benda di udara di dalam fluida. Yang kedua, mengukur gaya apung fluida terhadap benda yang dimasukkan ke dalam fluida. Kemudian alat dan bahan. Pertama, gelas kimia 3 buah, kemudian gelas ukur 1 buah. Ini Bapak sampaikan tadi dulu ya, gelas kimia ini yang besar 1, kemudian yang kecil 1 ya. Kemudian gelas ukur. Ini sama gelas ukurnya setiap kelompok nanti dengan kapasitas volume airnya 500 ml ya. Kemudian lanjut, neraca pegas 1 buah. Ini neraca pegasnya ya, 1 buah. Air, nanti kalian ambil air sumur atau air kran boleh. Kemudian teori dasar nanti kalian baca teori dasarnya. Lanjut, rumusan masalah. Perhatikan halaman 3, ada 2 rumusan masalah. Jadi sebelum melakukan pengamatan, tolong kamu buat hipotesa atau jawaban sementara dengan 2 rumusan masalah tersebut. Sudah dipahami tadi? Alat dan bahannya sudah? Nanti batu ini kamu ikat ya. Timbang di udara seperti ini, nanti diganti lagi. Kemudian setelah itu dicatat berat batu di udara.
Setelah itu, kelas ukur diisi air. Kemudian kalian bandingkan. Setelah isi air, kamu masukkan batu itu, kamu timbang lagi di dalam fluida. Bandingkan hasilnya, catat. Percobaan kedua mengukur besarnya kayak apu. Nanti gelas ukur ini kalian isi air sampai penuh. Setelah itu, kita masukkan batunya ke dalam. Tetap diikat juga tadi, sampai di dasar. Nah, pasti akan ada air yang tumpah. Kamu timbang di neraca. Oh, ternyata fluida yang dipindahkan itulah gaya apunya. Ada pertanyaan tentang demonstrasi Bapak tadi? Barangkali ada belum jelas? Sudah jelas? Baik. Silakan mengambil alat dan bahan untuk dibawa di mejanya, dirapikan. Dan jangan lupa dipoto, di video ada 1-2 orang video supaya ada bukti pembelajaran kita. Silakan. Nomor 1. Perhatian. Hipotesa ada di situ. Jadi sebelum kita melakukan pengamatan, kamu jawab dulu itu. Akan kamu diskusi sedikit dalam kelompok kalian untuk menentukan hipotesa atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada pada LKPD. Bagaimana, sudah hipotesanya? Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? 1? Itu jawaban sementara perlu dibuktikan. Makanya dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kamu melakukan percobaan atau praktikum yang ada hubungannya dengan tadi rumusan masalah tersebut. Oke? Bapak kasihkan waktu satu kelompok 10 menit untuk melakukan praktik. Praktik pertama, pengukuran benda, berat benda di udara dan di dalam air. Silakan, kerjasama yang baik Bapak nilai juga. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk melakukan pengamatan yang pertama. Percobaan yang kedua adalah mengukur besarnya gaya apu, ya, bahwa gaya apu itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Untuk supaya tidak bergabung dengan yang lain. Ya, silakan. Baik siswa sekalian di kelompok lain yang sudah praktek, ya, mengisi datanya, kita diselesaikan datanya, ya. Ada pertanyaan? Ya, kenapa nak? Baik, ada yang bertanya, bagaimana cara merubah dari liter ke meter kubik? Nah, jembatannya, sekali lagi perhatikan, jembatannya merubah satuan volume, ya, dari liter menjadi meter kubik. Ada 2 jembatan. Ada jembatan pertama atau jalurnya adalah 1 liter itu, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Dari desimeter kubik baru kalian ubah menjadi meter kubik. Atau mililiter, atau jalur yang kedua, 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik. Sentimeter kubik baru kalian rubah menjadi meter kubik. Selanjutnya kita diskusi, tapi diawali dengan pertanyaan masing-masing yang sudah disiapkan untuk satu pertanyaan. Silakan kalian simak video di QR kode yang kedua. Silakan ambil HP dan headsetnya 5 menit untuk menyimak itu. Silakan. Semoga jaringannya bagus terus ya. Sekarang kita diskusikan. Silakan masing-masing kelompok kita sama-sama berdiskusi. Yang punya pertanyaan, ya silakan minimal 1 pertanyaan, ya. Tapi Bapak minta mungkin 1 orang ada yang jadi moderator. Silakan Zakia. Tepuk tangan buat Zakia sudah berani belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
menyaksikan hasil pengamatannya di depan. Ketika sekarang kita mendesain atau merencanakan sebuah proyek, kemudian kita nanti akan menggunakan air kolam misalnya, air kolam ikan lele, kolam mujair, atau air saluran ya. Kalau rancangan masih kamu membuat rencana, tapi kalau desain sudah langkah-langkahnya. Pahami ya? Setelah ini kalian mempresentasikan di depan bersama dengan hasil kesimpulan pengamatan kalian tadi. SMA 1 Bolano Persatuan optimis keberhasilan sekolahnya. Baik, supaya jangan ngantuk. Ya baik. Kelompok berapa yang mau presentasi hasil rancangan dan desainnya? Silakan. Kelompok 2 silakan di depan. Ya. Ayo semangat dulu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, berdirinya kelompok dua di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi dengan akan membacakan rancangan proyek yang telah kami buat. Untuk Satya boleh dibacakan. Ya baik, untuk kesimpulan hasil pengamatan kami, yang pertama, setelah melakukan pengamatan ternyata hipotesis kami benar, yaitu berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di air, dan juga nilai gaya apung sama dengan berat benda yang dipindahkan. Lanjut ke rancangan proyek yang telah kami buat, yaitu membuat pupuk cair dengan alat dan bahan. Yang pertama ada air kolam, telur ayam, garam, penyedap rasa atau micin, sendok, mangkuk, dan botol aqua yang berukuran besar. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama masukkan air kodam ke dalam botol. Yang kedua, pecahkan telur ke dalam mangkuk. Yang ketiga, masukkan penyedap rasa ke dalam telur. Kocok terus secara merata. Masukkan kocokan telur tersebut ke dalam botol secara perlahan. Dipupuk dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Tapi sebelum itu dijemur, kita usahakan kita kocok dulu. Tapi sebelum kocok itu bisa dibuka tutupnya agar gas yang di dalam botol itu bisa keluar. Oke baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, terima kasih kalian sudah memberikan presentasi pengamatan dengan rancangan dan desain proyek yang ada kaitannya dengan Hulu Dasar. Baik, Kelompok 3 Kak. silakan kelompok 3. Berikan semangat dulu buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Siang. Jadi kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pengamatan kami yang sudah kami lakukan tadi, dan juga akan membacakan rancangan dan juga desain proyek yang sudah kami buat. Berdasarkan kesimpulan yang sudah kami buat ini, setelah melakukan pengamatan, ternyata hipotesis kami terbukti benar, di mana berat benda di udara tidak sama dengan berat benda di dalam air, dan nilai gaya apung sama dengan berat benda yang dipindahkan. Lalu ada rancangan proyek yang kami buat, yaitu membuat pupuk cair. Alat dan bahannya yaitu ada sendok makan, wadah plastik, botol besar, telur ayam, penyedap rasa atau micin, dan air kolam. Lalu desain proyeknya atau langkah-langkahnya, yang pertama yaitu masukkan air kolam ke dalam botol. Lalu yang kedua, masukkan telur yang sudah dipecahkan ke dalam wadah lalu kocok. Yang ketiga, masukkan penyedap rasa sebanyak 1,5 sendok ke dalam wadah yang berisi telur. Lalu yang keempat, jemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan itu rutin setiap harinya dikocok, lalu dibuka tutup botolnya untuk
Selamat siang, atau santai-santai. Ya, baik anak-anak sekalian, itulah rancangan proyeknya, kemudian desain proyeknya, kemudian sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya kepada teman kalian yang dua kelompok tadi, silakan. Baik, pas, tidak ada. Baik, kemudian rancangan dan desain ini setelah itu nanti kita akan permantap di pertemuan selanjutnya. Oke, kasih mas satu bulan, no? Bersatu dan baik, tepuk tangan buat kalian, semangat ya. Coba, semangat siang. Jadi, kemudian apa kaitannya nanti proyek itu dengan materi kita? Nah, itu ada kaitannya karena yang kalian gunakan katanya tadi adalah air kolam. Air kolam masuk lidah bukan? Masuk lidah. Kemudian nanti kita pakai telur ayam. Telur ayam itu kalau dipecahkan, diencerkan ke lidah bukan? Ya. Rancangan kita permantap dan desainnya terus pembuatan proyeknya sampai menjadi pupuk yang katanya kamu bilang pupuk cair. Insya Allah mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Nah, kemudian siswa sekalian, Bapak menguji kalian dalam hal tes pemahaman kalian. Memberikan soal kepada kalian, kalian bisa kerja kurang lebih 5 menit boleh dikerjakan ya. Oke, jadi ini sudah ada barcode di dalam ini, nanti lihat ada dokumen soal di dalam ya. Oke, tinggal dipindai masing-masing. Silakan. Langsung Bapak kasih waktu. Silakan gantian. Tetap datanya diaktifkan, tidak perlu pakai headset karena dalam bentuk dokumen, bukan video. Sudah dikumpul. Ya, sudah selesai ayo, silakan. Dikumpul ayo. Ya, cukup. Silakan dikumpul. Silakan. Sebelum kita tutup, ya kita refleksi sedikit kegiatan ini, tapi Bapak kasihkan lembar refleksi ya. Bagaimana tanggapan kamu dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, siswa sekalian, kita simpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan kita membandingkan berat benda di udara. Nah, gimana? Berat benda di udara gimana? Apa yang didapatkan? Ternyata ya, berat benda di udara dan dalam lidah tidak sama. Itu yang pertama. Kenapa tidak sama? Apakah di udara lebih berat ataukah yang di dalam lidah lebih berat? Di udara dibandingkan di lidah. Ternyata setelah di lidah dia bertambah atau berkurang beratnya? Berkurang. Kenapa seperti begitu? Karena dia betul gaya apung atau namanya gaya apung atau gaya Archimedes. Yang kedua, nah bagaimana gaya apung yang didapatkan? Apakah gaya apung itu sama dengan berat lidah yang dipindahkan? Sama. Ternyata betul bahwa gaya apung itu sama dengan berat lidah yang dipindahkan. Kalian mengisi ini survei atau refleksi ya pembelajaran hari ini. Silakan. 2 menit selesai. Ada yang sudah selesai? Silakan mengumpul yang sudah selesai. Langsung sama Pak Guru. Oke. Sudah Pak, sudah. Sudah. Baik, siswa sekalian, coba semua berdiri dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Kasih tahu satu bulan no? Baik, silakan duduk anak-anak sekalian. Terima kasih. Kita alhamdulillah sudah sampai pada kegiatan terakhir dalam pelajaran. Alhamdulillah kita sudah lalui dari sekitar jam 11 tadi ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ingat di hari Kamis rancangan dan desain proyek kalian tadi ya, dengan yang kamu bilang tadi ada alat bahan-bahan, alat dan bahannya termasuk air kolam, telur ayam dan lain-lain nanti dibawa pada hari Kamis. Jadi hari Kamis kita jam 10 juga dalam hal perancangan, desain dan pembuatan proyek. Semua siap? Siap. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian dan selalu bermohon sama Tuhan dan Maha Esa, semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian
kalian bisa jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil di masa yang akan datang, jadi kebanggaan orang tua. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri, Bapak minta satu orang silakan memimpin doa selesai belajar. Silakan. Baik Pak Guru dan teman-teman sekalian, setelah belajar mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, silakan istirahat.